Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Yusanda. Saya akan membahas tentang filsuf Islam Ibnu Bajjah. Biografi Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah filsuf muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Sa'ih, yang lebih terkenal Ibnu Bajjah. Ia dilahirkan di Saragossa, Spanyol yang pada hari ini dikenal sebagai Aragon. Pada tahun 457 Hijriah atau 1065 Masehi, pada zaman pemerintahan Raja Ahmad pada tahun 478 sampai 502 Hijriah atau 1085 sampai 1108 Masehi. Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filsuf ansik, tetapi ia juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, fisika, musikus, dan matematika. Sewaktu kota Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso I di Aragon pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi, Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke kota Seville via Valencia. Di kota ini, ia bekerja sebagai seorang dokter. Setelah itu, Ibnu Bajjah berangkat pula ke Fes, Maroko. Di kota ini, ia diangkat menjadi wazir selama 20 tahun. Akhirnya di kota inilah ia menghembus nafasnya yang terakhir pada bulan Ramadan 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Karya-karya Ibnu Bajjah. Karya tulis Ibnu Bajjah yang terpenting dalam filsafat ialah sebagai berikut. 1. Kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer dan penting dalam seluruh karya tulisnya. Kitab ini berisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat negara, yang disebut sebagai insan muwahhid atau manusia penyendiri. 2. Risalat Al-Wada. Risalah ini membahas penggerak pertama manusia, alam, dan kedokteran. 3. Risalat Al-Ittishal. Risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal fa'al. 4. Kitab Al-Nafs. Kitab ini menjelaskan tentang jiwa. Pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. 1. Metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-mujadat terbagi dua, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau material yang bersifat terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain, yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh yang berbeda dengan jisim atau materi. Sebagaimana Aristoteles, Ibnu Bajjah juga mendasarkan filsafat metafisikanya pada fisika. Argumen adanya Allah adalah dengan adanya gerakan di alam ini. Jadi, Allah adalah azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. 2. Materi dan bentuk. Menurut pandangan Ibnu Bajjah, materi tidak mungkin bereksistensi dengan sendirinya tanpa materi. Jika tidak, secara pasti kita tidak mungkin dapat menggambarkan adanya modifikasi pada benda. Perubahan-perubahan tersebut adalah suatu kemungkinan dan inilah yang dimaksud dengan pengertian bentuk materi. Bentuk menurut Ibnu Bajjah bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah adalah bentuk materi pertama dan yang paling tinggi adalah bentuk akal pemisah. Dari bentuk yang paling rendah sampai pada bentuk yang paling tinggi terjalin seperti mata rantai. Akal manusiawi dapat mencapai bentuk kesempurnaan dengan melewati rantai tersebut dengan berfilsafat. Jiwa seperti ini dapat berhubungan dengan akal aktif. Setiap materi, menurut Ibnu Bajjah, mempunyai 3 bentuk. Bentuk rohani umum atau bentuk intelektual, bentuk khusus, dan bentuk fisik. 3. Jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai 1 jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan 2 jenis alat, yaitu alat jasmaniah dan rohaniah. Alat-alat jasmaniah diantaranya ada beberapa buatan dan ada beberapa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani.
akal kekal setelah mati. Di akhirat jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik pembalasan kesenangan ataupun balasan siksaan. Akal, daya berpikir bagi jiwa, satu bagi setiap orang yang berakal. 4. Akal dan ma'rifah. Ibnu Bajjah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Dengan perantaraan akal, manusia dapat mengetahui sesuatu, termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan musalah ilahiyat. Akal menurut Ibnu Bajjah terdiri dari 2 jenis. A. Akal teoretis. Akal ini dapat diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak. B. Akal praktis. Akal ini diperoleh melalui penyelidikan sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh akal ada 2 jenis pula yang dipahami, tetapi tidak dapat dihayati, yang dapat dipahami dan dapat pula dihayati. 5. Akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia menjadi perbuatan hewani dan manusiawi. Perbuatan hewani berdasarkan atas dorongan naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan hawa nafsu. Sementara itu, perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan pertimbangan rasio dan kemauan yang bersih lagi luhur. Pandangan Ibnu Bajjah di atas sejalan dengan ajaran Islam, yang juga mendasarkan pada motivasi pelakunya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa manusia yang berdasarkan perbuatan atas iradah yang merdeka dan akal budi akan dapat mencapai kebahagiaan. 6. Politik. Pandangan politik Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Sebagaimana Al-Farabi dalam buku Ar-Hal Al-Madinat Al-Fadilat, Ibnu Bajjah juga membagi negara utama dan tidak sempurna. Pendapat Ibnu Bajjah ini sejalan dengan Al-Farabi, perbedaannya hanya terletak pada penekanannya. Al-Farabi titik tekanannya pada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajjah titik tekanannya pada warga negara. Warga negara utama, menurut Ibnu Bajjah, mereka tidak lagi memerlukan dokter dan hakim, sebab mereka hidup dalam keadaan puas terhadap segala rezeki yang diberikan Allah. 7. Manusia penyendiri. Menurut Ibnu Bajjah, maksud manusia penyendiri yaitu seorang filsuf hidup pada salah satu negara yang tidak sempurna. Mereka mengasingkan diri dari sikap dan perbuatan masyarakat yang tidak baik. Jadi mereka itu hanya berhubungan dengan ulama atau ilmuwan. Jadi dengan cara menyendiri ini dapat mencapai pengetahuan yang tinggi atau kebahagiaan abadi dalam kehidupan di dunia akhirat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.